Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini sehubungan dengan pertanyaan, manakah penyebutan yang benar? Yahweh, Tuhan, atau Allah? Apa sebenarnya sebutan atau nama dari pencipta langit dan bumi? Dengan nama apakah ia memperkenalkan diri? Dan bagaimana seharusnya kita menyebutnya secara tepat? Ada yang ingin menyebut nama pencipta alam semesta dengan Yahweh, dengan alasan bahwa itulah sebenarnya namanya, sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara yang terkasih, untuk mengetahui kebenaran, marilah kita merenungkan hal ini bersama-sama. Bangsa Israel tidak berani menyebut nama pencipta semesta dengan sebutan Yahweh. Dalam bahasa Ibrani, pencipta langit dan bumi ditulis dengan huruf YHWH tanpa vokal. Mereka tidak berani menyebut nama itu, oleh karena ada perintah untuk tidak menyebut nama tersebut dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Di dalam Keluaran 20 ayat 7 tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya ingat di masa saya masih kecil, adalah hal yang tidak etis bila saya menyebut nama papa atau mama saya. Bahkan di sekolah, bila ada yang bercanda dengan menyebut nama orang tua dari teman, atau menyebut nama orang tua saya, maka hal itu akan dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Di berbagai negara di dunia, masih terdapat tradisi di mana memanggil nama orang tua tidaklah dengan namanya, tetapi cukup menyebut papa atau mama saja. Dan seorang anak tahu papa dan mama mana yang ia maksudkan, serta sekaligus juga orang tuanya pun tahu bahwa anaknya memanggil mereka ketika menyebut papa atau mama, meskipun tidak menyebut nama. Bangsa Israel tidak berani menyebut nama itu dengan sembarangan, oleh karenanya mereka menyebutnya atau memanggilnya dengan kata Elohim atau Hashem, nama segala nama. Dalam Perjanjian Baru disebut sebagai Kurios dan juga Adonai. Huruf vokal apakah yang harus kita tambahkan di antara huruf YHWH? Sudah benarkah kita bila kita menambahkan huruf vokal A dan E di antaranya? Bukankah pencipta semesta yang agung itu menyebutkan dirinya sebagai Aku adalah Aku ketika berjumpa dengan Musa? Eheyeh Asher Eheyeh, yang artinya Aku ada, adalah Aku ada. Dia ada dan keberadaannya tidak perlu dipertanyakan. Itulah hakikat nama Sang Pencipta. Orang-orang Kristen dan Yahudi pada abad pertama yang tinggal di tanah Arab menyebut nama pencipta langit dan bumi dengan sebutan Eloh, yang berasal dari Elohim. Sebuah survei sejarah menyebutkan bahwa nama Allah berakar dari kata Eloh, dan orang-orang Kristen di abad pertama sudah menggunakan kata Allah. Bahkan Alkitab telah diterjemahkan dalam bahasa Arab pada abad pertama, di mana di dalamnya mengandung penyebutan nama Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Alkitab kita menggunakan kata Tuhan dan Allah untuk menyebutkan nama Sang Pencipta yang agung itu. Dan hal ini selaras dengan tradisi bangsa Israel, orang-orang beriman yang tidak berani menuliskan YHWH secara sembarangan. Bangsa Israel takut dan gentar menyebut nama itu, dan seharusnya kita pun tidak menyebut nama Tuhan dengan panggilan YAHWEH tersebut, sebab belum tentu kita melafalkannya dengan benar, belum tentu huruf vokalnya benar, belum tentu pula hati kita suci ketika menyebutkan nama yang suci itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah seharusnya kita memanggilnya? Apakah dengan menyebut Tuhan sudah benar? Apakah memanggilnya dengan Allah salah? Kita boleh memanggilnya dengan sebutan Tuhan dan juga Allah, sebab Ia tahu siapa yang kita maksudkan. Para penerjemah Alkitab menerjemahkan Alkitab tidak menurut keinginannya sendiri, tapi melalui proses doa dan meminta hikmat serta pimpinan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus suatu ketika meminta agar diajarkan berdoa. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sungguh mencengangkan, sebab Ia memulai doa itu dengan menyebut Bapa kami yang di sorga.
Dalam Matius 6 ayat 9 tertulis, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Pencipta langit dan bumi itu dipanggil dengan sebutan Bapa, yang sama artinya seperti ayah atau papa. Dia adalah Papa, ayah yang sangat baik, jauh lebih baik dari ayah atau papa kita di dunia. Ia adalah ayah, papa yang mengasihi kita dengan tulus, mengasihi dengan kasih yang kekal, dan menerima kita apa adanya, serta menuntun kita berjalan dalam kebenarannya. Dengan mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengakhiri permasalahan penyebutan nama Sang Pencipta itu. Kita dapat memanggil Pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kita, Bapa kami yang di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, oleh karena ia adalah satu dengan Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 9 tertulis, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Dan dalam Yohanes 10 ayat 30 tertulis, perkataan Tuhan Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Tuhan Yesus berulang kali menyebutkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Ketika ia menyebutkan dirinya sebagai "Aku adalah", berulang kali Tuhan Yesus menggunakan kalimat "Aku adalah" ketika ia berkata, "Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar." Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan menggunakan kalimat yang sama seperti ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ketika ia menyebut "Aku adalah aku", Eheye Asher Eheye. Orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus saat itu menyadari akan hal tersebut, karena hal itu begitu tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Eheye, yakni Tuhan pencipta langit dan bumi. Pengakuan Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan nubuatan Nabi Yesaya yang menyebutkan Yesus Sang Mesias dengan sebutan Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Yesus adalah penasihat ajaib. Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus adalah Bapa yang kekal. Yesus adalah Raja Damai. Dalam Yohanes 16 ayat 23 tertulis perkataan Tuhan Yesus, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Dan dalam Yohanes 14 ayat 13 serta 14 tertulis, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya." Siapakah nama itu, saudara? Ialah nama Yesus. Kita dapat berdoa dan memanggil Sang Pencipta langit dan bumi ini dengan nama Tuhan Yesus, sebab Dia adalah satu dengan Bapa, dan Dia adalah Tuhan, Allah yang layak untuk disembah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak bingung lagi tentang bagaimana menyebut atau memanggil pencipta alam semesta ini, pencipta yang mulia dan agung itu. Kita dapat menyebutnya Tuhan, Allah, dan juga Bapa. Serta kita dapat memanggilnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Hashem, Yeshua HaMashiach, Immanuel, Jesus Christ, Heavenly Father. Janganlah lagi kita mempermasalahkan soal namanya, karena Tuhan sendiri telah berkenan dipanggil Bapa oleh kita, anak-anaknya. Dan Ia pun dapat kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang berkuasa dan nama yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua tentang bagaimana kita memanggil nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Kita dapat memanggil Dia dengan penyebutan yang sangat sederhana, sebutan yang kita pakai sehari-hari.
Bapa. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dan kita dapat memanggil Dia dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa dan yang menjamin doa serta kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, berkat dan perlindungannya atas kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.